Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novi Aminuddin, NIM 12209913125, kelas Tadris IPS 5C, kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi, dan yang kedua yaitu sistem ekonomi. Yang pertama adalah masalah pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi aliran klasik. Pokok masalah ekonomi aliran klasik ada 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama, produksi, menyangkut masalah usaha atau kegiatan mencipta atau menambah kegunaan suatu benda. Yang kedua yaitu konsumsi, menyangkut kegiatan menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Yang ketiga yaitu distribusi, menyangkut kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B yaitu masalah pokok ekonomi aliran modern. Pada masa era ekonomi modern, Paul A. Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, mengemukakan 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. 3 masalah pokok ekonomi modern yaitu yang pertama, apa. Pertanyaan apa dan berapa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan seperti komoditas, apa yang harus diproduksi, dan berapa banyak komoditas tersebut diproduksi. Masalah pokoknya adalah jenis dan jumlah produk yang harus dihasilkan. Yang kedua yaitu bagaimana komoditas tersebut diproduksi menjadi masalah. Berikutnya yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan pelaku, faktor-faktor produksi, dan teknik apa yang digunakan. Yang ketiga yaitu for whom atau untuk siapa. Pertanyaan selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah untuk siapa suatu produk dihasilkan. Dalam hal ini, masalah pendistribusian menjadi aspek penting yang harus didata sedemikian rupa agar produk yang dihasilkan benar-benar tersalurkan dengan tepat dan dapat memenuhi kebutuhan target. Permasalahan untuk siapa tidak hanya mengenai siapa yang akan menikmati produk yang dihasilkan, tetapi juga mencakup siapa saja yang akan memperoleh manfaat dengan adanya produksi tersebut, termasuk pelaku produksi. Yang kedua yaitu sistem ekonomi. Yang A, pengertian sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Yang pertama, sistem pemerintah yang dianut suatu negara. Yang kedua, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. Yang ketiga, sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. B. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi di mana organisasi kehidupan ekonomi dijalankan menurut kebiasaan
tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, belum adanya pembagian kerja yang jelas. Yang kedua, ketergantungan pada ekonomi pertanian atau agraris. Yang ketiga, ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis. Yang keempat, teknologi produksi sederhana. Kebaikan dari sistem ekonomi tradisional adalah yang pertama, menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotong royongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan. Burukan sistem ekonomi tradisional adalah pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis, hasil produksi terbatas sebab hanya menggunakan faktor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya. C. Sistem ekonomi terpusat atau komando atau pemerintah. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang dimana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi dilakukan melalui pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat negara yang menganut sistem ini, antara lain Rusia, RRC, dan negara-negara Eropa Timur atau bekas negara Uni Soviet. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara. Yang kedua, hak milik perorangan atau swasta tidak diakui sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada. Yang ketiga, alat produksi dikuasai oleh negara. Kebaikan dari sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengadilan. Yang kedua, pemerintah tertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat merata. Yang keempat, perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan. Keburukan sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hampar semua inisiatif inovasi diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah. Yang ketiga, anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki. Yang keempat, pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur atau didapatkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi. Yang D, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah.
suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam istilah ekonomi tersebut, negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Yang pertama, diakuinya kebebasan pihak swasta atau masyarakat untuk melakukan tindakan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kebebasan memiliki barang modal atau barang kapital. Yang ketiga, dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri. Kebaikan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha. Yang kedua, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta. Yang ketiga, produksi didasarkan pada pemerintah pasar atau kebutuhan masyarakat. Yang keempat, pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat. Keburukan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah. Yang kedua, persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga kepentingan umum dikesampingkan. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi di mana di suatu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan menghindari penguasaan secara penuh dari pengelolaan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, adanya pembatasan pihak swasta oleh negara pada bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, mekanisme kegiatan ekonomi yang terjadi di pasar adalah campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan ekonomi. Yang ketiga, hak milik perorangan diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kebaikan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hak individu atau swasta diakui dengan jelas. Yang ketiga, harga lebih mudah untuk dikendalikan. Keburukan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, peranan pemerintah lebih berat dibandingkan dengan swasta. Yang kedua, timbulnya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintah karena banyak sektor-sektor produksi yang lebih menggunakan pihak pemerintah, sedangkan sedikit sekali pengawasannya. Kesimpulan dari pembahasan pada kegiatan pembelajaran di atas dapat dirangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi klasik meliputi produk, distribusi, dan konsumsi.
Yang kedua, permasalahan pokok ekonomi modern meliputi what, how, dan for whom. Yang ketiga, sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Yang keempat, sistem ekonomi meliputi sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi pasar, liberal, dan bebas, sistem ekonomi komando pemerintah terpusat, dan sistem ekonomi campuran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.